Di dalam melakukan evaluasi usability, terdapat 3 parameter utama yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan masalah effectiveness. Di dalam effectiveness, kita akan menilai tingkat akurasi dan completeness dari task yang sudah kita berikan kepada seorang user. Jika user berhasil mengerjakan task yang kita buat, maka sudah bisa kita anggap dia bisa mengerjakan sebuah task dengan berhasil. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Nah, efisiensi ini dia merupakan sebuah parameter pengukuran di mana yang akan kita ukur adalah waktu. Jadi seberapa lama seorang user itu dapat melakukan atau mengerjakan task yang kita buat. Kita bisa mengukur dengan menggunakan stopwatch atau tools yang lain. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah task, ini nanti perlu kita analisis penyebabnya kenapa, jika kita bandingkan dengan user-user yang lain misalnya. Kemudian yang ketiga, parameter satisfaction. Pada parameter satisfaction ini yang akan kita nilai adalah kepuasan seorang pengguna di dalam menggunakan sistem yang kita rancang sebelumnya. Kita bisa menggunakan beberapa metode satisfaction yang bisa kita pakai, contohnya ada questionnaire SUS atau System Usability Scale, di mana nanti kita bisa menghitung kira-kira berapa nilai SUS dari produk atau desain rancangan yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk melakukan proses penentuan pengukuran, yang pertama dari parameter effectiveness, kita bisa menghitung nilai akurasi, yaitu yang akan kita nilai di sini adalah terkait dengan tingkat error rate-nya. Semakin tinggi error rate-nya, maka menunjukkan bahwa tingkat effectiveness dari produk yang kita rancang ini semakin buruk. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit error rate-nya, maka menunjukkan hasil evaluasi dari produk kita, dari parameter effectiveness, ini menunjukkan hasil yang baik. Kemudian ada completeness. Completeness ini berarti user dapat menyelesaikan task yang kita buat dengan berhasil. Jika berhasil, maka bisa kita beri nilai 1 misalnya, kemudian jika gagal, bisa kita beri nilai 0. Yang kedua adalah parameter efisiensi. Di dalam parameter efisiensi, kita akan menghitung waktu atau time yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah task yang kita buat. Dan yang terakhir, untuk menentukan pengukuran di dalam parameter satisfaction, kita bisa menggunakan beberapa metode-metode seperti SUS atau System Usability Scale. Contohnya, di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap sebuah produk yang bernama GoEat, di mana GoEat ini dia merupakan suatu aplikasi culinary recommendation system. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus menentukan apa yang akan kita evaluasi. Contohnya di sini kita akan membandingkan dari sisi performa seorang user dalam menggunakan aplikasi GoEat jika kita bandingkan dengan aplikasi Let's Eat yang sudah kita rancang sebelumnya. Keduanya merupakan aplikasi rekomendasi kuliner yang memiliki tujuan yang sama, hanya dari sisi desainnya yang agak sedikit berbeda. Kita memiliki dua tampilan aplikasinya. Yang di sebelah kiri ini adalah aplikasi GoEat dan yang di sebelah kanan adalah aplikasi Let's Eat. Proses yang bisa dilakukan oleh user atau task yang bisa dikerjakan oleh user yang pertama adalah kita minta mereka untuk memilih menu makanan yang ada di aplikasi tersebut. Dari sisi tampilan ini berbeda ya. Untuk yang aplikasi GoEat yang di sebelah kiri, dia menggunakan semacam button atau callouts yang bisa kita gunakan untuk mendata menu makanan yang bisa dipilih oleh user. Sedangkan untuk yang Let's Eat, dia menggunakan list view. Jadi menu makanannya kita susun secara berurutan dari atas ke bawah. Kemudian task yang kedua, kita minta user untuk memilih preferensi yang mereka inginkan. Dia dapat memilih berdasarkan jaraknya dulu, kemudian harganya nggak masalah, baru yang terakhir misalnya berdasarkan rating yang ada. Kemudian yang ketiga, baru kita minta mereka untuk memilih jarak dan budget yang mereka inginkan sesuai dengan preferensi masing-masing. Contohnya, kita batasi budget dari menu yang akan kita pilih, ini adalah maksimal Rp43.500. Sedangkan dari jarak maksimal adalah 5,7 km. Selanjutnya yang kedua, kita tentukan tujuan kita di dalam melakukan evaluasi itu untuk apa.
Di sini kita bisa melakukan evaluasi dengan meliputi beberapa aspek-aspek. Yang pertama adalah kita ingin menghitung nilai effectiveness-nya dari sisi akurasi dan completeness-nya. Kemudian kita juga ingin menghitung dari sisi efisiensinya. Dan yang ketiga adalah kita ingin menghitung dari sisi satisfaction. Baru setelah tujuannya kita dapatkan, selanjutnya kita akan menentukan waktu, tempat, dan setup. Misalnya kita akan menentukan tempatnya, contohnya di laboratorium Philcom di Lab MGM, pada tanggal misalnya 4 Juli 2025. Di dalam ruang pengujian tersebut sudah terdiri dari 2 device yang berbeda. Di masing-masing device sudah kita install 2 aplikasi tersebut. Ketika proses pengujian berlangsung, maka user akan diminta untuk mengaktifkan screen recorder di device masing-masing, sehingga kita bisa merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh user tersebut di dalam melakukan evaluasi. Kemudian yang keempat, kita tentukan alat yang kita butuhkan. Contohnya misalnya ada Android device yang sudah terinstall 2 aplikasi tadi, screen recorder yang sudah terinstall di masing-masing device, kemudian ada juga stopwatch misalnya, kita butuhkan untuk menghitung waktu time on task-nya, dan juga buku catatan. Bisa kita gunakan untuk merekam aktivitas yang dilakukan oleh user dari sisi evaluator. Kemudian yang kelima adalah kita tentukan jumlah partisipan, di mana di sini kita melibatkan 5 orang user yang memiliki karakteristik misalnya dari sisi usia, dia berkisar antara usia 19 sampai 29 tahun. Kemudian yang kedua, dia merupakan pengguna dari device Android. Dan yang ketiga, dia memahami bahasa Inggris, karena dari sisi aplikasi yang akan dievaluasi, seluruhnya menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Langkah yang keenam, kita akan menentukan tahapan-tahapan evaluasi yang akan kita lakukan itu seperti apa. Contohnya di sini, kita akan melakukan evaluasi usability antarmuka pengguna pada sistem rekomendasi kuliner di perangkat bergerak. Kita jelaskan deskripsi dari produk itu sendiri seperti apa, kemudian kita jelaskan juga langkah-langkah yang harus mereka lakukan seperti apa, kemudian bisa kita jelaskan juga kuesioner-kuesioner yang harus mereka isi, atau dari sisi waktu, berapa lama yang mereka butuhkan untuk melakukan evaluasi tersebut. Intinya di sini kita akan membriefing seorang user di dalam melakukan proses evaluasi kepada sistem yang akan kita uji. Dari sisi pertanyaan, kita bisa memberikan background questionnaire untuk mengetahui karakteristik dari si partisipan tersebut, mulai dari nama, kemudian gender, kemudian usia, jenis pekerjaan, email, atau yang lainnya. Dan juga dari sisi device bisa kita tanyakan apakah mereka memiliki device Android atau tidak. Kemudian aktivitas yang sering mereka lakukan dengan menggunakan device tersebut seperti apa. Intinya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan background si user tersebut. Nah, baru selanjutnya bisa kita jelaskan terkait dengan task yang harus dikerjakan oleh user tadi. Misalnya, task yang pertama kita minta mereka untuk memulai aplikasi, baik itu aplikasi GoEat maupun aplikasi Let's Eat. Kemudian yang kedua, kita minta mereka untuk memilih 5 menu makanan yang ada di dalam daftar aplikasi tersebut dengan memilih bakso, kopi, pangsit mie, snack, dan 1 menu bebas. Dari sini urutan tidak menjadi masalah, yang penting 5 makanan tersebut itu harus mereka pilih semua. Kemudian yang task ketiga, misalnya kita minta mereka untuk menghapus salah satu pilihan menu yang ada, sampai seluruh task ini sudah kita briefing atau kita jelaskan kepada si pengguna. Nah, baru yang terakhir kita lakukan proses pengujian itu secara langsung kepada si user, mulai dari untuk menghitung nilai efisiensinya, nilai effectiveness-nya, sampai masalah kepuasan pengguna atau satisfaction dengan menggunakan kuesioner tertentu. Di sini kita misalnya menggunakan kuesioner SUS. Baik, itu tadi materi terkait dengan evaluasi prototipe yang bisa kita gunakan setelah prototipe yang sudah kita rancang ini berhasil kita buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.